Ya, pemirsa, pesatnya perjalanan ekonomi digital membuat para perusahaan berlomba-lomba untuk menjadikan perusahaannya berbasis digital. Tidak tanggung-tanggung, perusahaan tersebut pun berlomba untuk meningkatkan dan mendaftarkan sahamnya ke Bursa Efek Indonesia. Lantas bagaimana dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia? Kita akan simak dalam infografik berikut ini. Anda saksikan di layar televisi Anda, kita akan cermati dari sisi kontribusi ekonomi digital di Indonesia. Ya, seperti yang Anda bisa saksikan, pemirsa. Di tahun 2020 kita lihat, dari kontribusi ekonomi digital terhadap produk domestik bruto itu mencapai 630 triliun rupiah atau sekitar 4%-nya dari PDB. Jadi sumbangsinya sudah cukup besar ya kalau kita lihat di tahun 2020 lalu. Sementara di selama pandemi ini, ekonomi digital juga memberikan sumbangsi sekitar 11% terhadap PDB ataupun mungkin secara keseluruhan adalah ekonomi nasional. Dan kita tahu di tahun 2030 ini sesuai dengan prediksi ataupun harapan juga dari semua pihak ya termasuk pemerintah, sumbangsi yang diberikan ekonomi digital di tahun 2030 bisa mencapai 4.531 triliun atau 18% terhadap PDB. Ya, kita tahu pemirsa meskipun kontribusi ekonomi digital terhadap nilai produk domestik bruto atau PDB Indonesia masih belum optimal, namun ekonomi digital di tahun 2020 hanya menyumbang sekitar 4% dari total PDB Indonesia dan angka tersebut dinilai masih cukup rendah. Meski demikian, ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara ini, tetapi bila dibandingkan dengan pertumbuhan startup China dan Amerika Serikat, memang Indonesia bisa dikatakan masih tertinggal. Ya, majunya ekonomi digital ini tidak lepas dari adanya para konsumen digital yang terus berkembang setiap tahunnya. Lantas seperti apa perkembangannya? Kita akan simak kembali dalam infografik berikut ini. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah jumlah konsumen digital di Indonesia. Kita lihat di tahun 2018 sebanyak 250 juta orang dan kalau kita lihat di tahun 2019 juga semakin bertambah menjadi 280 juta orang. Adapun di tahun 2020 sekitar 310 juta dan 2023 ini adalah prediksi ya. Jumlah konsumen digital mencapai 340 juta konsumen. Ya, Facebook, kemudian Bain & Company menyebutkan bahwa jumlah konsumen digital di Indonesia melesat tajam seiring dengan perubahan kebiasaan konsumsi masyarakat Indonesia. Indonesia menjadi negara yang dinamis dan tengah bertumbuh pesat untuk menjadi salah satu mesin pertumbuhan ekonomi digital secara regional. Dan didukung oleh sejumlah konsumen digital Indonesia yang telah tumbuh secara eksponensial dan juga kebiasaan konsumsi mereka sehingga membentuk norma baru saat ini. Dan ini menjadikan ekonomi digital tumbuh pesat di masa pandemi COVID-19. Ya, bisnis startup mulai menjamur di Indonesia sehingga tidak heran nih pemirsa bila banyak perusahaan yang bermunculan untuk bersaing. Tapi tahukah Anda jika ada tingkatan tertinggi pada bisnis startup? Kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan kembali di layar televisi Anda, ini adalah leveling kalau kita lihat ya dari perusahaan-perusahaan startup di Indonesia. Kita pertama mencermati dari level yang paling bawah atau masuk dalam kategori unicorn ya. Dengan kita lihat kapasitasnya yang cukup besar, mencapai 1 miliar dolar Amerika. Dan ini apa saja? Ada Gojek, kemudian Traveloka, Bukalapak yang tadi sudah kita bahas dan akan melantai di Bursa Efek Indonesia di tahun ini, tepatnya di bulan Agustus, kemudian Tokopedia dan juga OVO. Berikutnya Decarcon. Ini juga dengan jumlah yang cukup besar mencapai 10 miliar dolar Amerika. Apa saja? Ada Airbnb, kemudian Grab, Dropbox, Uber, dan SpaceX. Ini juga menjadi salah satu decacorn di dunia. Selanjutnya hektacorn apa saja? Dengan jumlah yang mencapai 100 miliar dolar Amerika. Ini ada Google di dalamnya, kemudian Visa, Facebook, Amazon, dan juga Microsoft. Ya, pemirsa, ekonomi digital di tanah air berkembang pesat dalam 1 dekade terakhir.
Hal tersebut pun membuat Indonesia menjadi rumah yang nyaman bagi para unicorn. Banyaknya jumlah perusahaan rintisan berstatus unicorn menunjukkan bahwa Indonesia memiliki pasar dan juga iklim usaha yang prospektif bagi industri digital. Dan Indonesia kini sudah memiliki 5 startup berstatus unicorn. Ya, startup terbaru yang menyandang status ini adalah JNT Express. Nah, ramainya unicorn di Indonesia ini membuat para perusahaan pun akhirnya memutar otak ini untuk bersaing dan menambah investor untuk pendanaan perusahaan. Hal tersebutlah yang mendorong perusahaan-perusahaan unicorn untuk melantai di Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi, ada peraturan yang harus dipatuhi untuk para unicorn tersebut dalam upaya mereka melantai di Bursa Efek Indonesia. Apa saja? Kita akan simak kembali dalam infografik selanjutnya. Ya, seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda, ini adalah persyaratan terkait dengan pencatatan perdana saham atau IPO ya. Perusahaan-perusahaan unicorn yang sudah ditetapkan oleh otoritas pasar modal apa saja ini Bursa Efek Indonesia. Yang pertama, aset bersih berwujud dan laba usaha. Kemudian kedua, agregat laba sebelum pajak 2 tahun terakhir dan nilai kapitalisasi pasar. Berikutnya atau ketiga, pendapatan dan nilai kapitalisasi pasar. Kemudian keempat, total aset dan nilai kapitalisasi pasar. Dan terakhir atau kelima, arus kas operasional atau operating cash flow kumulatif 2 tahun terakhir dan nilai kapitalisasi pasar. Ya, Bursa Efek Indonesia atau BI memang terus melanjutkan peraturan untuk mengakomodasi keinginan unicorn dalam mereka melantai di Bursa Efek Indonesia. Dan dengan rampungnya peraturan-peraturan tersebut diharapkan unicorn bisa segera mengeksekusi rencana mereka. Kehadiran unicorn ini juga diharapkan bisa meningkatkan performa pasar modal Indonesia. Baik pemirsa, demikian informasi terkait dengan kontribusi dari dunia digital ya, khususnya perusahaan-perusahaan yang berbasis teknologi digital di Indonesia yang salah satunya adalah Bukalapak yang akan segera melantai di pasar modal Indonesia. Dan jangan beranjak dari tempat Anda, kami masih akan kembali dengan segmen yang menarik terkait dengan IDX Entertainment.